Halo semuanya, kenalin aku Yeski Novandri Liman. Aku biasa dipanggil Heski dan aku dari IPB University. Nah, hari ini kita akan membahas soal soft skill apa aja sih yang diperlukan oleh seorang mahasiswa. Seperti yang kita tahu, seorang mahasiswa adalah seseorang yang baru aja lulus dari SMA, di mana ada perubahan status dari seorang siswa menjadi seorang mahasiswa. Nah, oleh karena itu seorang mahasiswa ini mempunyai skill-skill agar siap ketika menghadapi perkuliahan nantinya. Nah, oleh karena itu, kita langsung aja cari tahu sama-sama soft skill apa aja yang kita butuhkan untuk perkuliahan nantinya. Check this out. A few moments later. Oke, langsung aja ke soft skill yang pertama. Kita membutuhkan yang namanya time management. Tanpa adanya time management, kehidupan kita dalam perkuliahan akan terasa sulit dan kita akan hidup di kebiasaan-kebiasaan yang mendesak. Seperti yang kita tahu, kuliah itu punya tugas-tugas yang banyak, tugas-tugas yang rumit, dan kebanyakan adalah kelompok. Belum lagi kalau kita itu anaknya anak yang kos, di mana kita harus mengurus tempat kosan kita agar bersih dan rapi. Oleh karena itu, tanpa adanya time management yang baik, kita akan sulit untuk bertahan dalam perkuliahan. Oleh karena itu, kita membutuhkan soft skill ini. Dengan kita punya soft skill yang namanya time management ini, kita bisa mengatur waktu kita sedemikian rupa. Lanjut ke poin kedua, kita butuh yang namanya teamwork atau kerjasama. Di dalam perkuliahan, seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, kita itu banyak banget dikasih tugas-tugas kelompok dalam bentuk proyek. Nah, tanpa adanya kerjasama untuk teamwork, tentunya kelompok itu akan amburadul. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya teamwork. Di dalam teamwork ini, dalam kerjasama, kita ini bisa mengatur, kita bisa koordinasi bareng teman-teman kita, sehingga kita bisa mengerjakan setiap tugas-tugas kelompok yang ada dengan gampang dan juga ringan. Dan juga ada pembagian yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Kita lanjut ke poin ketiga yang cukup penting, yaitu leadership atau kepemimpinan. Walaupun memang semua orang nggak ditakdirkan untuk jadi seorang pemimpin, tapi kita harus tetap punya yang namanya leadership ini. Kadang kita ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin baik dalam kelompok maupun dalam organisasi, atau untuk mengurus hal-hal kecil. Maka dari itu kita butuh yang namanya leadership. Dengan adanya leadership atau kepemimpinan, kita belajar bagaimana caranya untuk memimpin orang lain, kita belajar caranya untuk mengarahkan orang lain yang kadang nggak sevisi dengan kita, yang kadang berbeda pendapat dengan kita, dan dari situ kita belajar bagaimana caranya kita menuntun orang yang berbeda pendapat, yang berbeda tujuan dengan kita, sehingga kita bisa bersama-sama meraih goal yang kita inginkan bareng-bareng. Nah, untuk poin yang keempat, kita butuh yang namanya komunikasi yang baik. Di dalam perkuliahan atau dalam kampus, kita akan sering bertemu dengan teman-teman kita, sering bertemu dengan dosen kita, dan untuk itu kita butuh menjalin komunikasi yang baik. Tanpa adanya komunikasi yang baik, tentunya akan ada kesalahpahaman yang ada, sehingga pada akhirnya segala sesuatu akan menjadi rumit. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya komunikasi baik di dalam pertemanan, baik di dalam kerja kelompok, baik di dalam hubungan dengan dosen juga. Kita perlu menjalin yang namanya hubungan komunikasi yang baik. Dengan itu, kita bisa sama-sama membangun hubungan yang lebih baik, kita bisa menjalin koordinasi atau kerjasama dengan lebih baik, dan masih banyak berbagai advantage yang bisa kita raih ketika kita membangun komunikasi dengan baik. Poin yang kelima, kita butuh banget nih yang namanya multitasking, atau kita bisa beraktivitas berbagai hal di dalam waktu yang berdekatan. Multitasking ini sangat penting buat anak-anak kuliahan, karena dalam kuliahan seperti yang udah aku jelasin sebelum-sebelumnya, kita ini akan menghadapi banyak tugas, banyak ujian mungkin, atau kita bisa ikut organisasi, di mana organisasi sendiri itu pasti banyak hal-hal yang perlu diatur, atau mungkin ketika kita anak kosan, sehingga kita perlu mengatur kos kita juga perlu membangun hubungan pertemanan dan juga hubungan dengan dosen. Kita perlu mengatur semuanya itu, dan tentunya dengan multitasking segala sesuatunya akan terasa lebih mudah ketika kita menguasainya. Dengan adanya multitasking itu sendiri, kita bisa bekerja berbagai macam hal di dalam waktu yang sesingkat mungkin, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan cepat dan juga lancar. Oke, setelah kita jabarin soft skill apa aja sih yang kita perlukan sebagai seorang mahasiswa, di sini aku mau memberitahu kalian atau menyampaikan bagaimana cara mengembangkan soft skill yang sudah aku sebutkan tadi. Kita langsung masuk ke poin yang pertama, belajar mengatur skala prioritas. Lalu yang kedua,
membangun kepercayaan diri atau self-confidence pada diri sendiri. Lalu yang ketiga, tidak takut untuk tampil di depan umum. Yang keempat, terbuka terhadap pendapat orang lain. Yang kelima, aktif dan mau berkontribusi. Yang keenam, menjalin hubungan pertemanan dan membangun solidaritas antar sesama. Lalu yang ketujuh, tidak menunda-nunda kegiatan-kegiatan yang ada. Dan yang terakhir, tidak takut untuk gagal dan berani untuk mencoba. Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semangat menjalani perkuliahan ya teman-teman. See you semuanya.